Adegan dimulai dengan Pildo yang tercengang melihat Mango dan anak buahnya dihajar Hyejin. Pildo memuji kemampuan Hyejin. Penjahat ini menanyakan surat perintah Pildo. Pildo cuma tertawa dan melihat Mango yang ketakutan. Dia yakin obat-obat itu ada di sini. Tempat ini sebenarnya merangkap perjudian ilegal. Semuanya dibubarkan oleh petugas. Pildo mulai mencari di mana penjahat ini menyembunyikan permen narkoboynya. Tapi Hyejin melihat gelagat mencurigakan bartender yang gugup dan berusaha memindahkan sesuatu. Benar saja obat-obatan terlarang disembunyikan di botol wine. Penjahat ini tak bisa mengelak lagi, dan dibawa ke kantor. Pildo sempat memarahi Hyejin yang sok pamer dan tak memakai rompi pengamannya. Mango diinterogasi, dari mana obat ini berasal? Ini adalah obat-obatan jenis baru yang belum pernah beredar. Dia tak mau membuka mulutnya. Pembuat obat ini terlalu kejam. Siapa gembongnya? Orang ini adalah Dong Yongjae, peristiwa 5 tahun yang lalu, yang sempat ingin membunuh Oh Hyejin dan kalah di pertarungan Battle Royale, sampai akhirnya wajahnya dilukai oleh Cho Mo-jin. Bagaimana dia bisa sukses dan menjadi gembong setelah dikeluarkan dari Dongcheon? Obat-obatan ini memang jenis baru, tak meninggalkan jejak di tubuh. Yang tersisa cuma efek mabuknya. Para pebisnis dan pemasok di sini sangat tertarik dengan obat jenis baru ini. Hyejin melaporkan obat terlarang jenis baru ini ke Mo-jin. Dan seseorang bernama Mango ditangkap, sumbernya belum diketahui. Hyejin login ke sistem database kepolisian. Dia akhirnya punya akses melihat kasus ayahnya. Dari CCTV orang yang tak dikenal, ternyata Jung Tae-jo adalah orang terakhir bersama ayahnya sebelum wafat. Dia menyelidiki senjata yang dipakai pembunuh. Pada hari kematian, Kapten Cha Gi-ho sedang bersama rekannya dalam operasi penangkapan seorang bandar di tempat lain. Benarkah Kapten Cha pelakunya? Cho Mo-jin menyuruh Tae-jo menyelidiki siapa produsen obat-obatan terlarang jenis terbaru. Sementara ini adalah sekretaris Mo-jin yang bernama Kang So-yun. Dia sedang bernegosiasi dengan Yakuza Jepang. Soal kesepakatan, Yakuza ini membeli obat terlarang dari geng Dongcheon. Malam itu, Satres khusus obat terlarang dikumpulkan. Mereka akan bergerak mengejar target operasi yang telah lama dikejar. Ponsel dikumpulkan. Ketika dalam operasi, para petugas mungkin ada yang nakal dan punya koneksi. Mereka hanya boleh berkomunikasi lewat radio. Targetnya ternyata Choi Mo-jin, pemilik Liberty Hotel, yang juga bos organisasi rahasia Dongcheon, bandar narkoba terbesar, yang memproduksi 90% produksi obat terlarang jenis sabu di Korea. Ternyata orang yang meninggal bernama Bae Jong-gu. Dia adalah pimpinan pabrik dan firma perkapalan, Mitra Dongcheon. Dicurigai, Mo-jin menghabisinya untuk mengambil alih pabrik dan jalur kapalnya. Choi Mo-jin akan tiba di pelabuhan ini dalam 50 menit. Kapten Cha menugaskan target operasi ini adalah Choi Mo-jin. Semua tim harus bergerak menangkapnya. Hyejin gugup. Dia harus memberitahu Mo-jin, tapi dia tak punya ponsel. Operasi ini terlalu mendadak, dia tak punya kesempatan menghubungi Mo-jin. Lokasi pabrik berada di tengah laut di sebuah kapal. Ada lab tersembunyi di lumbung kapal. Mo-jin bergerak ke lokasi. Sementara, Kapten Cha mengawasi dari kapal lain dan memberi instruksi timnya segera bersiap. Kamera pengawas dibawa oleh John Pildo. Dia akan memantau pergerakan tim dan proses penangkapan, lalu diawasi dari monitor oleh Kapten Cha. Tim sampai di lokasi dan mulai melumpuhkan penjaga satu demi satu. Tim bergerak ke bawah dan menangkap beberapa teknisi kapal yang tidak tahu apa-apa tentang pabrik di lumbung kapal. Kapten Cha mengawasi setiap pergerakan timnya. Lokasinya memang jauh di lumbung kapal. Mo-jin dan Tae-jo sampai di labor pembuatan. Hyejin berada di atas labor dan melihat Mo-jin. Dia tak punya cara memberitahunya. Pildo selalu berada di dekatnya. Pildo diserang oleh salah seorang penjaga. Kamera pengawasnya pecah dan membuat gambar terganggu. Sementara, Mo-jin puas dengan hasil dari pabrik ini. Kesepakatannya dengan Yakuza Jepang, produksinya sebagian besar dari labor ini. Hyejin semakin gugup. Apa yang harus dilakukannya? Pildo selalu bergerak di dekatnya. Dia melihat Pildo turun ke bawah menuju labor. Dia berteriak agar Choi Mo-jin diam dan menyerah. Wajah Choi Mo-jin tidak terlihat. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Lampu labor mati, dan salah satu anggota menyalakan api membakar habis barang bukti. Suasana berubah panik. Hyejin berada di belakang Pildo, bersiap menembak. Labor meledak, penyergapan berakhir kacau. Mo-jin dan Tae-jo melompat ke laut untuk melarikan diri. Operasi hari itu gagal, barang bukti musnah, target berhasil lolos. Mereka tidak tahu siapa yang menembak. Sementara, bukti kamera Pildo tidak menangkap wajah Mo-jin. Seluruh area diperiksa. Hyejin berteriak dia menemukan pistol pelaku yang menembak. Itu bukannya pistol yang digunakan oleh pelaku pembunuhan ayah Hyejin. Dia menggunakan pistol ini untuk melihat reaksi Kapten Cha. Kapten Cha mengenali pistol ini. Mo-jin kembali ke markas. Dia sangat marah. Kenapa Kapten Cha menargetkannya? Tidak ada pergerakan sebelumnya. Tae-jo sempat berkata, kenapa Hyejin tidak memberitahu mereka tentang operasi ini? Hyejin berusaha menghubungi Mo-jin lewat nomor rahasia, tapi tidak ada jawaban. Mo-jin tidak mau mengangkatnya. Tersangka yang tertangkap di operasi kapal diinterogasi, tapi tidak satu pun yang mau membuka mulutnya. Semuanya diam.
Kapten Cha curiga soal senjata dan penembakan di TKP. Waktu operasi penangkapan Mojin, satu-satu pistol diperiksa, tapi tidak ada satupun peluru yang berkurang di senjata mereka. Pildo menunjukkan bagan operasi penangkapan Ki Hyejin. Mojin adalah target terbesar mereka. Sudah 11 tahun mereka memburunya. Dia adalah gangster terbesar di kota Inchang. Penyerangan, pengedaran, obat-obatan terlarang, pembunuhan, tapi tidak pernah ada bukti yang bisa menyeretnya. Dia melihat foto ayahnya. Pildo menyebutnya dia adalah teman baik Choi Mojin. Dia terbunuh 5 tahun yang lalu. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Sementara Kapten Cha dimarahi oleh komisaris yang mendesaknya agar Mojin segera ditangkap. Ini sudah terlalu lama, ujarnya sambil berlalu. Pildo dan Hyejin dan rekan-rekan petugasnya melanjutkan kegiatan malam itu dengan minum soju. Hyejin yang penasaran sempat bertanya kenapa Kapten Cha begitu ngotot mengejar Mojin. Salah satu petugas menjawab ada rumor teman baik Kapten Cha dibunuh oleh Mojin. Cuma kita tidak pernah tahu siapa orangnya. Hyejin meminta izin untuk menelpon. Akhirnya dia berhasil menghubungi Mojin dan memberitahu operasi itu terlalu mendadak. Dia tak bisa menghubunginya. Hyejin memberitahu ada 3 titik CCTV tersembunyi di hotelnya yang membuntuti gerak-geriknya. Mojin terkejut. Ada kemungkinan pengkhianat dekatnya. Hyejin memberitahu dia terpaksa menembak. Dan dia memang berencana untuk meninggalkan senjata itu di TKP. Kapten Cha berada di rumah, membongkar dokumen-dokumen lamanya. Kenapa foto ayah Hyejin ada padanya? Mojin memeriksa lokasi CCTV rahasia di hotelnya. Sementara petugas yang mengawasi CCTV melihat seluruh kamera mereka di area hotel Choi Mojin dibongkar. Mereka sudah ketahuan. Kapten Cha mulai berpikir, kemungkinan ada pengkhianat yang membocorkan operasi mereka. Do Gyong-jae dan teman gondrongnya sedang dalam pengaruh obat. Mereka akan melakukan operasi yang mereka tunggu selama 5 tahun. Hyejin selalu mengikuti pergerakan Kapten Cha. Dia mengikuti Kapten Cha ke badan forensik dan menemui salah satu dokter di sana. Area latihan Dongcheon. Sebuah mobil menabrak gerbang dan puluhan gangster menyerbu. Itu Gyong-jae dan kelompok gangsternya. Pertarungan antar kelompok ini sangat brutal. Taejo berhasil menyandera si gondrong, sementara Gyong-jae berhasil menangkap salah satu anggota Dongcheon. Dia berteriak sambil memberi salam, sambil menggorok. Sadis sekali orang ini. Taejo tak tahan melihat Gyong-jae terus membunuh anggota Dongcheon. Dia melepaskan sandarannya dan menyerah. Gyong-jae berteriak di depan wajah Taejo. Dia tak akan membunuhnya. Dia melakukan hal sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia menyuruh Taejo memilih kaki, tangan, atau wajah. Dia dengan kejam membacok tangan Taejo. Sementara senjata yang ditinggalkan Hyejin diperiksa di badan forensik. Akhirnya nomor seri pistol ini muncul. Kapten Cha mendapat telepon. Dia segera bergerak. Lalu Hyejin ditelepon oleh Pildo, menyuruhnya bergerak ke pusat olahraga Dongcheon. Hyejin sampai di lokasi. Ini tempat yang mengubah hidupnya. Taejo yang tertangkap dan terluka tidak mau membuka mulutnya. Area itu kacau balau dan penuh darah. Ada tulisan dengan penuh darah di tengah, dengan tulisan "Aku kembali". Pildo mengatakan ada 4 orang yang tewas dan puluhan orang terluka. Mojin sangat marah mendengar area pelatihan gangsternya diserang. Sekretaris Kang menyuruhnya tetap diam. Di atas kertas, tempat latihan itu tidak ada hubungannya dengan Choi Mojin. Dia memberikan instruksi jangan ada yang membuka mulut kepada petugas. Sayangnya semua bukti CCTV di sana kosong. Tidak ada bukti gambar yang terjadi. Yang menarik, mereka menemukan narkoboy jenis baru di sana. Tim mulai mencari bukti CCTV dan saksi yang melihat kejadian itu di lingkungan sekitar area pelatihan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada satupun korban yang mau berbicara. Pildo berkata ke Hyejin, peristiwa ini terlalu kejam dan brutal. Dia mencandai Hyejin apa dia takut. Pildo berkata dia akan melindungi Hyejin. Semua anggota organisasi memberikan penghormatan kepada anggota yang meninggal. Hyejin juga berada di sana. Dia mengenakan helm full face. Dia sempat berpapasan dengan Kapten Cha dan Pildo. Kapten Cha yang ingin masuk sempat dihalangi oleh Taejo. Dia beralasan ingin memberi hormat dan menyuruh Taejo minggir. Tapi Pildo tidak diizinkan masuk. Kapten Cha bertemu dengan Choi Mojin. Kedua orang ini saling mengancam dan mengejek. Sepertinya mereka sudah lama saling mengenal. Kapten Cha berkata, dia ingin mengakhiri ini secepatnya. Dia muak melihat Mojin yang masih bebas. Choi Mojin tertawa dan berkata, Kapten Cha sampai kapanpun tak akan pernah berhasil menangkapnya. Ini arena pertarungan bebas. Si Gondrong dan Gyong-jae tak percaya rumor Jiwo alias Hyejin meninggal. Mereka akan menangkap cewek ini suatu hari. Salah satu anggota tim yang bernama Daiso mengatakan akhirnya dia bisa menemukan wajah orang yang menyerang pusat pelatihan Dongcheon. Hyejin melihatnya. Ini adalah orang dari masa lalu, Dong Gyong-jae. Kapten Cha juga melihatnya. Orang ini adalah anggota Dongcheon 4 tahun yang lalu.
tapi dia menghilang tanpa jejak. Setelah ada rumor yang mati di tempat pelatihan, Kapten Cha menduga Choi Mo-jin pasti akan bergerak. Dia tak akan membiarkan harga dirinya terluka. Mo-jin pun memerintahkan mencari Gyeongjae apapun biayanya. Kapten Cha memerintahkan Manggo dilepaskan sebagai umpan. Ini hanya sementara. Mereka akan menangkap Mo-jin ketika dia bertarung dengan kelompok gangster Gyeongjae. Walaupun Hyejin protes, pasti banyak yang akan meninggal jika perang antar gangster. Kapten Cha tidak peduli. Mo-jin mendapat SMS. Manggo dilepaskan itu adalah jebakan. Mo-jin tertawa. Tidak sia-sia gadis ini ditempatkan sebagai mata-mata di kepolisian. Taejo yang kembali melapor kepada bosnya, ternyata Mo-jin akan membatalkan operasinya. Kita akan tunda perang ini. Dia akan bersabar. Kapten Cha dan timnya heran. Kenapa belum ada gerakan dari organisasi Dongcheon? Kapten Cha cuma tertawa. Choi Mo-jin akan runtuh sendiri. Akan ada orang yang berkhianat dari Dongcheon. Dia memanggil Pildo ke dalam kantornya. Taejo dan sekretaris Kang melaporkan para pelanggan mulai gelisah. Sementara labor dan tempat produksi mereka terbakar. Mo-jin menyuruh mereka untuk menenangkan pelanggannya. Dia berencana menangkap Gyeongjae. Jika dia tertangkap, mereka akan mendapatkan cara untuk membuat obat-obatan terlarang jenis baru yang berbentuk permen. Dia kembali mendapat SMS dari Hyejin. Akan ada pengkhianat dari tempatnya yang akan bertemu Kapten Cha. Para pelanggan protes kepada Taejo. Kapan mereka akan mendapatkan barangnya? Jika begini, mereka akan mencari pemasok lain. Taejo berkata, mereka bisa beralih, tapi dengan nyawa taruhannya. Taejo yang masuk ke mobilnya, mendapati ada amplop di sana. Ada permen narkoboy dan tulisan mari bertemu di taman. Dia tahu posisi Gyeongjae. Sementara, Kapten Cha juga berada di lokasi itu. Hyejin mengawasinya dari kejauhan. Sepertinya ada yang memotret dari atas. Sementara, mobil berhenti. Itu Jung Taejo. Kapten Cha mungkin juga dipancing oleh seseorang ke sini. Hyejin mau menaiki tangga, mencari posisi untuk mengamati Kapten Cha lebih jelas dengan siapa dia bertemu. Ternyata itu John Pildo. Dia sudah curiga dengan orang memakai helm ini. Perkelahian terjadi. Dan Hyejin berusaha melarikan diri. Hyejin melompat dan berhasil melarikan diri. Dia turun dan kembali ke motornya. Dan melihat ada Jung Taejo di sana. Jung Taejo yang ragu kepada Kapten Cha memacu mobilnya. Ternyata semuanya adalah rencana Kapten Cha dan Pildo. Mereka tahu ada mata-mata yang mengawasi mereka. Kapten Cha meminta mengawasi Oh Hyejin. Semua informasi bocor semenjak dia ada di tim mereka. Hyejin melaporkan kepada Mo-jin. Dia melihat ada Jung Taejo di sana. Dia meminta Mo-jin diam saja dan jangan bertindak. Kapten Cha berniat mengacaukan organisasi ini dari dalam. Dia sengaja berbicara lantang ke semua tim. Ada pengkhianat di Dongcheon dan sengaja memberi umpan ke Jung Taejo dan memancing siapa mata-mata di tim mereka. Secara tidak langsung, dia mengacaukan organisasi Dongcheon dari dalam. John Pildo membaca profil Oh Hyejin. Ada yang menarik tentang fakta orang tuanya yang ditulis di sana. Hyejin membawa pisaunya. Apakah dia akan memutuskan untuk bertindak? Dia menuju kantor forensik dan mendapatkan nomor seri dari senjata yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Dia sampai di kantor dan diawasi oleh Pildo. Hyejin bertanya kepada Kapten Cha siapa Song Jong-soo. Itu adalah pistol miliknya. Dia bersiap mencabut pisau. Tiba-tiba Pildo masuk. Kapten Cha menjawab, Jong-soo adalah anggotanya. Dia wafat setelah bergabung di unitnya. Yeon Dong-chon pembunuhnya. Hyejin kaget. Hyejin menemui Mo-jin dan menanyakan apakah ayahnya pernah membunuh polisi. Pistol itu milik petugas yang sudah lama mati. Mo-jin membantah ayahnya tak pernah membunuh petugas. Kapten Cha melakukan segala cara untuk menjebak mereka. Dia mengingatkan Kapten Cha adalah orang yang licik. Sementara Manggo diancam oleh Gyeongjae. Jika dia mencoba bermain dua kaki, dia akan menghabisinya. Pildo mencoba mengajak Hyejin untuk minum soju malam ini. Jika ada waktu, Hyejin menolaknya. Dia sudah ada janji. Rekan-rekan Pildo mengejeknya dan menyangka dia menyukai Hyejin. Mereka mentertawakannya yang ditolak. Pildo mengikuti Hyejin. Hyejin mencari informasi keberadaan Gyeongjae. Dia menanyai orang-orang di area itu. Sementara Pildo tetap mengikutinya. Pildo tidak tahan lagi dan masuk ke mobil Hyejin. Ketika berada di basement sebuah parkiran, dia menanyakan kenapa Hyejin bertindak sendiri, mengawasi Manggo atau ada tujuan lain. Hyejin menjawab dia kesal kenapa bajingan seperti Manggo dilepaskan. Dia sudah terbukti punya narkoboy jenis baru. Akhirnya mereka berdua mengawasi dan mengikuti mobil Manggo. Sementara Mo-jin datang ke kedai soju kesukaannya. Dia meminta tolong kepada nenek pemilik kedai untuk memberikannya rokok. Mereka sampai di suatu lokasi, pabrik lama yang terbengkalai. Hyejin dan Pildo masuk ke dalam. Itu adalah tempat pembuangan mobil-mobil bekas. Pildo heran, kenapa Hyejin begitu keras mengejar tersangka obat-obatan terlarang. Dari catatan profil palsu Hyejin, ditulis ayahnya adalah pecandu. Pildo menyangka dia begitu keras karena peristiwa masa lalu ayahnya. Sebuah mobil datang. Gyeongjae turun menemui Manggo dan menyerahkan produknya. Beberapa orang berlari ke atas.
Gyeongjae ternyata sudah tahu ada yang mengawasinya dari atas. Ini jebakan. Para gangster menyerang Pildo dan Hee-jin. Perkelahian kacau terjadi. Pildo dihantam dan terjatuh dari lantai 2. Sementara, Mojin sudah tahu orang-orang di dalam kedai mengincarnya. Dia menyerang lebih dahulu. Perkelahiannya sungguh brutal. Hee-jin dan Pildo tertangkap oleh para gangster ini. Dari mana dia tahu dia diincar? Ternyata, Gyeongjae mendapatkan rekaman dari Manggo. Polisi wanita yang menyerbu ke tempatnya, dia mengenali gadis ini. Ini adalah Jiwoo. Dia tak menyangka gadis ini sudah menjadi polisi. Dia mentertawakan Hee-jin. Senang berjumpa denganmu. Hee-jin menatapnya. Lepas borgolnya, mari kita berkelahi lagi. Apa dia takut dikalahkan lagi? Petugas yang bernama Gun Pyong melaporkan kepada kaptennya. Ponsel Pildo mati dan tak bisa dihubungi. Setelah dia diminta memeriksa lokasinya, si gondrong tertangkap. Ponselnya dipakai untuk menelpon Gyeongjae. Gyeongjae tertawa. Dia punya hadiah untuk Mojin dan memotret Hee-jin. Cepatlah datang ke sini. Waktunya tak banyak. Sebentar lagi dia akan jadi mayat. Dia tertawa dan meminta Hee-jin mengatakan pesan terakhirnya. Dengan penuh luka, Mojin bergerak ke lokasi. Gyeongjae memborgol mereka di dalam sebuah mobil yang bergerak di atas rel. Mobil itu akan segera dihancurkan. Pildo menyuruh Hee-jin bergerak keluar. Borgolnya sudah terlepas. Sebuah mobil menghantam alat itu dan membuatnya berhenti bekerja. Itu adalah Choi Mojin. Dia segera pergi ketika mendengar sirine mobil polisi. Celaka, alat ini bekerja lagi. Hee-jin dengan cepat memutuskan kabel. Mobil petugas segera datang dan mereka berhasil diselamatkan. Kapten Cha sempat curiga melihat mobil yang menabrak alat penghancur itu dan part 2 berakhir. Semakin banyak twistnya, dan kasus kematian ayahnya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Ditambah lagi, Hee-jin mesti menghadapi balas dendam dari Gyeongjae, dan dia mulai dicurigai oleh Kapten Cha. Kita jumpa lagi di part 3, dan kembali mengikuti perjalanan Jiwoo alias Hee-jin membalaskan dendamnya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia.